Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Bu Isna, masih di channel yang sama ya, masih pada pembelajaran IPA. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu bab objek IPA dan pengamatannya. Dan kita masuk pada materi tentang alat ukur. Gimana anak-anak kabarnya? Tetap sehat dan semangat ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah belajar model dasar dari sebuah pengukuran, yaitu kita sudah belajar besaran dan juga satuannya. Ada 7 besaran pokok, ada juga besaran turunan, ada satuan baku, dan satuan tak baku. Sekarang kita akan melanjutkan proses pengukuran. Bagaimanakah proses kita mengukur suatu benda? Tentunya kita harus menggunakan alat bantu ya nak ya. Nah, alat bantu itulah yang kita gunakan untuk membandingkan dengan apa yang akan kita ukur. Nah, alat ukurnya apa saja? Coba kita lihat. Alat ukur, di sini ada alat ukur dari besaran-besaran pokok. Jumlah zat, kalau ini nanti menggunakan perhitungan kimia. Suhu, ada termometer. Intensitas cahaya, ada luxmeter. Waktu, ada stopwatch. Ada juga jam, bisa kita gunakan juga. Kuat arus, itu nanti menggunakan ampermeter. Massa, itu menggunakan neraca atau biasa kita menyebutnya timbangan. Panjang itu nanti menggunakan mistar atau penggaris. Itu adalah alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Jumlah siswa SMP. Masih ingat ya? Jumlah zat, suhu, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, massa, dan panjang. Dan ini alat ukurnya. Tolong ini dihafalkan ya nak ya, karena ini nanti akan dipakai terus sampai kalian kelas 9, sampai nanti ada ujian. Oke, lanjut ya. Nah, kita memulai proses mengukur. Pengukuran dan menggunakan alat ukur. Proses pengukuran dan menggunakan alat ukur. Apa itu pengukuran yang dari kemarin kita bicarakan? Pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ya, dibandingkan. Jadi penggarisnya itu dibandingkan untuk mengukur lebar buku, berarti dibandingkan dengan lebar buku. Nanti ketemu nilainya berapa? Oh, 30. 30 apa satuannya? Sentimeter. Beda makna loh ya. Nanti kalau satuannya salah itu juga artinya salah. 30 cm dengan 30 meter sama atau beda? Beda kan nilainya? Nah, itulah pentingnya sebuah satuan. Kemudian menggunakan alat ukur, ini nanti yang akan kita pelajari tidak semuanya. Hanya ada panjang, massa, dan juga waktu. Kemudian yang lainnya dipelajari di mana Bu Guru? Nanti di saat kelas 8 atau kelas 9. Kalau kelas 7 dipelajari semua nanti tidak pusing. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba untuk mengukur menggunakan panjang. Ini pasti anak-anak sudah terbiasa mengukur besaran panjang. Ini sudah sangat terbiasa. Nah, alat ukur panjang ini nanti yang pertama itu ada mistar atau penggaris. Ini tingkat ketelitiannya itu rendah 1 mm. Ya, 1 mm saja. Cara membacanya nanti harus tegak lurus dengan penggaris ya, jangan sampai miring, nanti tidak valid. Contohnya seperti ini. Ini ada batang kayu, kemudian diukur menggunakan penggaris. Ini dimulai dari 0 sampai di sini. Yuk kita hitung ini berapa. Sampai di sini 1 cm, 2 cm. Lebihnya berapa? Kecilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini berarti ada sampai di sini itu 1. Ini 2. Kok lebihnya ini ada 5? Nah, ada 5. Berarti ini berapa?
Oh, berarti ini 2,5 cm. Jadi tingkat ketelitiannya seperti ini, 2,5 cm. Nanti akan Bu Guru perlihatkan videonya ya untuk gimana cara mengukur menggunakan penggaris. Kemudian menggunakan jangka sorong, ini nanti lebih teliti. Dia adalah menghitung, biasanya digunakan fungsinya untuk menghitung diameter dalam tabung yang terdiri atas sebuah lingkaran tipis. Biasanya itu ada cincin. Contohnya adalah cincin. Tingkat ketelitiannya itu 0,1 mm. Nanti di sini nanti ada dua jenis, ada skalanya ada dua, skala utama dan skala news. Nanti gimana cara mengukurnya nanti akan Bu Guru perlihatkan ada di video yang bawahnya lagi. Gitu ya Nak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, alat ukur panjang itu ada mikrometer sekrup. Ini nanti lebih teliti dibandingkan dengan penggaris ataupun jangka sorong. Karena tingkat ketelitiannya itu 0,01 meter. Maksudnya apa dengan tingkat ketelitian? Nanti akan ada penjelasan lewat video selanjutnya ya. Dan ini nanti mengukurnya itu juga agak-agak ruwet gitu ya, tapi nanti tenang saja, dari penjelasan video nanti akan paham. Ini biasanya untuk mengukur apa? Ini untuk mengukur plat besi yang sangat tipis, nanti diletakkan di sini, nanti bisa tahu. Kalau menggunakan penggaris itu kan bingung, itu masuknya pakai skala yang mana. Nah, ini menggunakan mikrometer sekrup nanti akan lebih jelas. Gitu ya, itu penjelasannya. Jadi ini nanti setelah ini nanti akan ada di bawahnya itu video mengenai jangka sorong, mistar, ataupun mikrometer sekrup cara mengukurnya. Gitu ya Nak ya, semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk materi yang disampaikan hari ini, yaitu mengenai penggunaan alat ukur panjang, ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Selanjutnya silahkan dilihat di penjelasan video di bawahnya. Dan jangan lupa, silahkan kalian nanti tulis identitasnya ya pada halaman kelas notebook kalian sebagai penilaian. Ya. Oke, terima kasih Nak. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.